Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali karamallahu wajhah lahir tahun 601 Masehi ataupun 30 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali adalah sepupu Nabi sekaligus orang yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak umur 6 tahun. Dan ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama pada umur 40 tahun, maka Ali masuk Islam dan umur Ali pada masa itu 10 tahun. Dan ketika ulama mengklasifikasikan orang yang masuk Islam pertama dari kalangan anak kecil adalah Ali. Dari kalangan orang besar yang laki-laki, Abu Bakar. Dari kalangan perempuan yang dewasa, yaitu Khadijah. Dan orang yang masuk Islam pada awal ini disebutkan dengan as-sabiqunal awwalun. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah dan Ali adalah menjadi orang yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW. Ketika rumah Nabi dikepung oleh pasukan Abu Jahal dan kawan-kawannya, lalu Abu Bakar dengan Nabi hijrah dan Ali lah yang mengganti posisi Nabi di tempat tidur, lalu Ali berselimut dan ketika hendak dibunuh, yang mau dibunuh adalah Nabi Muhammad, tetapi ketika Abu Jahal dan pasukannya hendak membunuh, rupanya di tempat tidur bukanlah Nabi Muhammad tetapi Ali lah. Hampir saja Ali terbunuh. Inilah perjuangan Ali untuk Rasulullah. Nyawanya adalah taruhan. Andai saja orang-orang Abu Jahal membunuh, maka terbunuhlah Ali di masa itu. Tapi Allah berkehendak lain. Dan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Ali pun turut hijrah ke Madinah secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang-orang Quraisy. Pada malam hari Ali hijrah dan membawa 2 ekor kambing untuk membawa barangnya dan untuk menghapus jejak kakinya. Lalu sampailah kaum Muhajirin ke Madinah. Muhajirin adalah nama yang diberikan Nabi kepada orang yang hijrah ke Madinah, dan orang yang stay di Madinah, orang yang menunggu di Madinah itu namanya kaum Ansar. Lalu Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Semua sahabat dipersaudarakan. Tetapi Nabi tidak mempersaudarakan Ali. Tujuan dipersaudarakan itu adalah karena orang-orang Islam, orang-orang Muhajirin hijrah ke Madinah dalam keadaan tidak membawa harta benda apa-apa. Mereka hijrah dengan tangan kosong, bahkan Abdurrahman bin Auf yang kaya raya itu tidak membawa sepeser pun. Lalu Abdurrahman bin Auf ketika sampai ke Madinah, yang pertama ditanya kepada sahabat Ansarnya adalah, tunjukkan kepada saya pasar Madinah. Tunjukkan kepada saya pasar. Begitulah jiwa orang Muslim. Tidak mau diberi. Tidak mau mengeluh. Tidak mau meminta-minta. Tetapi ditunjukkan pasar dan kembali Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang besar. Lalu ketika sahabat yang lain dipersaudarakan oleh Nabi, maka Ali tidak dipersaudarakan. Kenapa? Karena Nabi menganggap Ali adalah keluarganya. Kemudian ketika Perang Badar terjadi, lalu orang-orang Quraisy meminta agar 3 orang kesatria Muslim agar maju 3 orang dan duel pedang sebelum perang berkecamuk. Dan Rasulullah pada waktu itu yang menjadi panglima perang Muslim, perang Badar adalah Hamzah, paman Nabi. Lalu Hamzah memanggil Ubaidah, maju Ubaidah, kemudian dirinya sendiri, Hamzah, lalu satu lagi adalah Ali. Dan tiga-tiganya orang Islam memenangkan pertarungan duel pedang itu. Dan Ali dengan kegigihannya, dengan pedang Zulfakanya, menumpahkan kaum Quraisy terjatuh mati di hadapannya. Kemudian terjadilah Perang Badar dan Perang Badar dimenangkan oleh orang Islam. Lalu setelah Perang Badar, Ali juga menjadi pahlawan di Perang Khandaq. Di
Di saat perang Khandaq, Yahudi beraliansi dengan Quraisy mengepung kota Madinah. Dan di masa itu Amr bin Abdi Hud, panglima besar orang Quraisy, menantang siapa di antara kalian yang berani maju duel pedang bersama saya. Lalu, apakah pasukan kalian itu hanya pasukan wanita? Amr bin Abdi Hud mengatakan sembari mengejek pasukan Muslim. Dan memang masa panceklik, tidak ada yang berani maju. Lalu di tengah-tengah panceklik itu, Ali mengangkat tangan, saya akan maju. Tetapi ketika Ali maju, Nabi sempat berat hati. Karena di masa itu Nabi baru saja kehilangan Khadijah istrinya, dan baru saja kehilangan Abu Talib. Lalu Nabi rasanya tidak tega kalau Ali yang maju. Tetapi Ali terus semangat dan meminta agar dialah yang maju, dan Nabi mengizinkan. Dan Ali menumpahkan kesombongan Amr bin Abdi Hud pada masa itu. Dan Rasulullah berdoa, lalu turunlah angin dan menimpa orang-orang Quraisy dan Yahudi. Maka sejatinya perang Khandaq tidak terjadi pertempuran besar. Tetapi mereka memang tidak bisa menyerang kota Madinah karena sudah digali parit. Penggalian parit ini ide daripada seorang sahabat, Salman Al-Farisi. Kemudian pada peristiwa perang Khaybar, penyerangan perang Khaybar, penumpahan Yahudi terakhir di Jazirah Arab, karena di sanalah perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi terus berupaya ingin membunuh Nabi, lalu berkhianat kepada Nabi. Begitulah karakter orang-orang Yahudi. Dan pada peristiwa Khaybar awalnya Nabi menunjukkan Abu Bakar sebagai panglima, dan setelah pasukan Abu Bakar tidak mampu menaklukkan benteng Khaybar, lalu Nabi menunjukkan Umar bin Khattab. Di bawah panglima Umar bin Khattab pun tidak mampu menaklukkan Umar bin Khattab. Lalu pada malam harinya Nabi mengatakan, la'u'tiyanna rayatu ghadan rajulan yuhibbunallah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Saya besok akan menyerahkan al-raya. Raya itu adalah bendera atau identik dengan panglima perang, pemegang bendera atau panglima perang. Artinya Nabi akan menunjukkan panglima perang besok, seorang laki-laki yang dia itu mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah dan Rasul-Nya mencintai dia. Para sahabat ketika mendengar perkataan Nabi demikian, pada malamnya mulai membahas, siapa ya kira-kira yang akan ditunjuk Nabi besok. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, saya rela bertaruhkan semuanya hanya untuk terpilih besok. Bukan soal panglimanya, bukan soal jabatannya, tetapi kata-kata itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Hanya untuk terpilih orang yang ada dalam kata-kata itu. Tetapi Nabi keesokan harinya, Aina Ali? Di mana Ali? Dan sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, Ali sedang sakit mata. Panggil dia. Lalu Rasulullah mengobati mata Sayyidina Ali dengan air liurnya Rasulullah, dan langsung sembuh. Mukjizat ini mukjizat luar biasa dari Rasulullah. Kemudian Ali memimpin pasukan, dan pertolongan Allah, pasukan Muslim di bawah pimpinan Ali mampu menaklukkan benteng Khaybar dari kesombongan orang Yahudi pada masa itu. Masya Allah, luar biasa. Seorang kesatria muda tangguh, Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali menjadi khalifah, datanglah seorang Khawarij mendatangi Ali. Wahai Ali, di masa Abu Bakar dahulu yang menjadi khalifah, rakyat damai, tidak ada berpecah belah. Orang semua amal ma'ruf nahi mungkar, orang mudah dinasihati. Tetapi kenapa di masa kamu menjadi khalifah, banyak orang berpecah belah, orang bercerai-berai, kaum muslimin tidak tahu entah berantah. Lalu Ali menjawab, di masa Abu Bakar menjadi khalifah, yang menjadi rakyatnya adalah orang-orang yang seperti saya, kata Ali. Dan di masa saya menjadi khalifah, rakyatnya adalah orang-orang yang seperti kamu. Ali marah kepada Khawarij tersebut. Ali menjawab dengan kata-kata tersebut. Selanjutnya pada 21 Ramadan
tahun 40 Hijriah dan terbunuhlah Ali karamallahu wajhah oleh seorang khawarij namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Selesai sudah kisah daripada Ali, dan sampai di sini dulu kisah Ali karamallahu wajhah. Di lain waktu kita akan bercerita sosok sahabat yang lain. Kalau kalian menyukai channel video ini, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.